anak-anak. Selamat pagi semuanya. Sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Pasti sudah siap semua. Oke, kita buka dengan berdoa ya. Yuk, tangan di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat bertemu kembali untuk belajar bersama. Berkati kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau belajar tematik lagi hari ini. Kita mau belajar yang pembelajaran 3 dan 4. Apa saja Bu Pot? Kita masih belajar tentang kalimat. Ya, lalu Kemudian kita belajar tentang aturan. nanti juga ada membuat karya dari bulu lagi. Kalian perhatikan ya. Semangat. Nah, anak-anak sudah disiapkan lagi buku tema 6-nya. Hari ini kita belajar di pembelajaran 3 dan 4 ya. Yuk dibuka dulu bukunya, disiapkan. Pembelajaran 3 itu halaman 126. Oke, kita perhatikan ya. Yuk kita mulai belajar. Kita baca dulu bacaannya. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Nah, anak-anak, biasanya musim-musim penghujan seperti ini banyak angin yang kencang ya. Seperti angin yang berputar-putar itu, angin puting beliung. Nah, siapa yang di rumahnya pernah terjadi hujan deras disertai angin sampai ada yang tetangganya itu atapnya terbang-terbang. Wah, sangat mengerikan ya anak-anak ya. Tetapi kita bersyukur masih dilindungi Tuhan ya. Sehingga kita masih aman ya, daerah kita masih terbebas dari seperti ini, puting beliung seperti ini. Nah, di sini banyak pohon yang tumbang, pohon-pohonnya patah di sekitar rumah Udin dan Edo ini. Nah, warganya ini sedang bekerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan supaya pohon-pohon yang tumbang dan patah ini bisa disingkirkan dan lingkungannya kembali bersih. Nah, kelihatan mereka saling semangat ya untuk melaksanakan kerja bakti ini. Kita lanjutkan, ada percakapan anak-anak di halaman berikutnya, di halaman 127. Percakapan siapa ya? Percakapan Edo dan Udin. Bu Pur akan bacakan percakapannya. Bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Dengarkan ya bacaannya ya. Udin, apa yang sedang kamu lakukan Edo? Edo, aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semuanya sudah bersih. Udin menjawab, betul Edo, rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Edo menjawab, wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Nah, anak-anak, di dalam percakapan ini antara Edo dan Udin, mereka bercakap-cakap tentang apa? Mereka bercakap-cakap tentang mau mengajak tentang kerja bakti ya, karena melihat rumahnya itu, lingkungan di sekitar rumahnya itu pohon-pohonnya pada tumbang berserakan karena hujan yang sangat deras.
Nah, sekarang kita lihat di baliknya. Di halaman 128. Ini tugas anak-anak yang pertama ya, di halaman 128 ini, yaitu anak-anak menuliskan kalimat pemberitahuan ya. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Tuliskan di sini. Kalimat pemberitahuan dari apa? Dari percakapan yang dilakukan oleh Udin dan Edo di sini di halaman 127 ini. Dari percakapan halaman 127 ini, mana yang termasuk kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan itu memberitahu sesuatu. Nah, kalau ini apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Itu kalimat tanya. Ya, bertanya. Aku baru saja menangkap ayam. Nah, ini pemberitahuan. Hujan sangat deras. Itu contoh kalimat pemberitahuan. Ayamku lepas dari kandang. Itu juga termasuk kalimat pemberitahuan. Nanti anak-anak tuliskan sampai 5 saja di buku tulis tematik. Tugas anak-anak hari ini yang pertama, menuliskan kalimat pemberitahuan berdasarkan percakapan dari halaman 127 di buku tulis tematik. Sekarang kita lanjutkan dulu ya sebelum anak-anak mengerjakan. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Nah, ini mereka bekerja bakti bersama-sama menyapu daun-daun yang gugur akibat dari angin hujan deras tadi. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkan lalu menghitungnya. Yuk kita belajar berhitung. Berapa banyak bunga, kerikil, dan daun di dalam kotak? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kotak penuh isinya 10. Yuk kita hitung. 10. Kalau 2 kotak berarti 20, 30, 40, 50. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa bunganya? 54. Kita hitung lagi daunnya. Satu kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 lagi. Ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yang satu. Berarti ada berapa daunnya? 90. 1. Kerikilnya ada berapa? Satu lingkaran penuh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ada berapa lingkaran? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ada berapa? Kita hitung yuk. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, yang di dalam lingkaran ini ada 10, berarti itu 1 puluhan. Masih ingat ya kemarin ya tentang puluhan dan satuan ya. Ada berapa ini? 9. Berarti 90-an itu 90. Yang satuannya berapa? 4. 90-an dan 4 satuan berarti berapa? 94. Kerikilnya ada 94. Nah, kita lanjutkan. Di sini tidak usah kita gambar ya daunnya ya. Kita lanjutkan kembali di halaman 132. Nah, di situ anak-anak diminta untuk mengelompokkan daun sebanyak 64, mengelompokkan daun sebanyak 72. Nah, anak-anak bisa ya dipraktekkan di rumah ya untuk mengelompokkan, menghitung daun-daun yang berguguran saja ya, jangan memetik daun yang masih segar. Besok bisa kalian praktekkan. Cukup dimengerti ya, dipraktekkan boleh, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya, di halaman 133. Udin sedang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Setiap anak memberikan pendapatnya. Nah, kalau di lingkungan apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini di halaman 134, anak-anak ini tugas kalian yang kedua.
aturan di lingkungan rumahku. Anak-anak menuliskan 5 aturan di lingkungan rumah anak-anak. Misalnya apa? Setiap bulan diadakan kerja bakti bersama, itu juga aturan. Misalnya apa lagi? Setiap malam minggu, nah, diadakan ronda bersama, misalnya seperti itu. Nanti ditulis ada 5 aturan yang ada di lingkungan rumah anak-anak. Pastinya aturan yang ada di lingkungan rumah anak-anak berbeda-beda ya. Nah, nanti dituliskan ya ada 5 contoh aturan yang ada di lingkungan rumahmu. Nah, aturan membersihkan jalan bersama-sama. Misalnya setiap minggu pertama setiap bulan diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, begitu juga boleh. Nanti diisi sesuai dengan yang ada di sekitar rumah anak-anak aturannya. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 4 ya. Mengejar ayam. Kemarin sudah diajak oleh Bu Dita untuk belajar tentang gerakan ayam ya. Kita baca dulu cerita Edo. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari ayam Edo lepas. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil. Bertolak, melayang di udara lalu mendarat. Ada 3 gerakan yang dilakukan Edo apa? Bertolak, melayang di udara dan mendarat. Kalian bisa mempraktekkan gerakan ini seperti Edo ya. Nah, ini menggunakan papan balok titian ini untuk bertolak, melayang itu melompati balok titian ini kemudian mendarat. Nah, anak-anak besok kalau masuk bisa dipraktekkan. Ini cukup dimengerti saja. Ayo bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Nah, kita harus banyak bergerak supaya tubuh kita menjadi sehat. Coba amati teks ayo bergerak tadi, beri garis bawah pada kalimat pemberitahuan. Mana yang termasuk kalimat pemberitahuan? Banyak sekali ya di sini ya. Bergerak membuat tubuh sehat, pemberitahuan. Anak-anak harus banyak bergerak. Wah, pemberitahuan semua loh ini. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Yang terakhir ini memerintah, menyuruh ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kalimat pemberitahuan. Sudah jelas ya tentang kalimat pemberitahuan ya. Sudah bisa ya, sudah mengerti semua ya. Yang berdiskusi ini kita lewati ya anak-anak ya. Karena kita tidak berdiskusi dengan teman, maka kita lewati. Kita lanjutkan di halaman 139. Koleksi bulu ayam. Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo mengumpulkan bulu ayam. Buat apa ya? Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus. Lihatlah koleksi bulu ayam Edo. Edo sering menggunakan bulu ayam untuk berkreasi. Kreasi seperti apa ya? Kita lihat bersama. Dayu akan menampilkan di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu. Topi dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya. Bantu Siti dan Lani untuk membuat topi hias. Kita lihat langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Bahan yang digunakan apa saja? Karton bekas, kertas manila putih, ini karton bekas, kertas manila putih, penggaris dan gunting, pensil, lem dan beberapa helai bulu ayam koleksinya Edo tadi. Nah, langkah yang pertama,
ambil karton bekas kotak susu, diambil. Yang kedua, buatlah pola seperti pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkaran kepalamu, diukur sesuai dengan lingkaran kepala anak-anak. Setelah itu yang ketiga, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih, panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Kemudian digunting persegi panjang tersebut. Nih dibuat pola, digunting. Nah, seperti ini. Setelah itu rekatkan manila putih pada karton. Ini dilem, direkatkan itu dilem. Karton menjadi lapisan dalam topi. Nah, yang karton yang warnanya biru tua ini di dalam sebagai lapisan, yang manila warna putih ditempel di luar. Tempellah beberapa helai bulu ayam pada bagian topi, ditempel menggunakan lem uhu biar kuat. Yang ketujuh, tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat, ditutup lagi dengan karton manila putih tadi. Kartonnya tadi ditutup dengan manila putih. Setelah itu rekatkan ujung topi hingga menjadi satu, direkatkan. Topi siap dipakai. Nah, karena kita tidak ketemu di sekolah, anak-anak tidak mempraktekkan di sekolah, tapi yang mau mencoba mempraktekkan, kalau di rumah ada bahan-bahannya boleh. Yang tidak ada bahan-bahannya cukup dimengerti saja langkah-langkahnya. Suatu saat kita akan praktekkan bersama tentang membuat hiasan topi dari bulu ayam dan beberapa kertas karton tadi. Nah, jelas anak-anak? Nah, kalau sudah jelas, belajar tematik hari ini cukup. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Tugas yang pertama tadi, anak-anak menuliskan kalimat pemberitahuan berdasarkan percakapan Udin dan Edo dari buku halaman 128. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak menuliskan aturan di lingkungan rumah anak-anak dari buku halaman 134. Semua dikerjakan di buku tulis tematik dengan tulisan yang rapi, yang bagus, ya, dikumpulkan ke Bu dan Budita tepat waktu. Selamat belajar anak-anak, terima kasih. Nah anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang kalimat pemberitahuan, tentang aturan-aturan, tentang kreasi membuat topi dan bulu. Nah, sekarang sudah selesai belajarnya, tapi nanti masih ada bahasa Jawa bersama Bu Linda. Iya. Belajar tematiknya sudah selesai hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ya. Belajar tematik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Hari ini kami kami dapat dapat belajar dengan baik berkati kami berkati kami dalam kegiatan dan belajar selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai belajar tematiknya. Nanti masih ada belajar Bahasa